بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada sesi yang ketiga pada malam ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita singgung pada akhir pembahasan pada sesi yang kedua bahwa di antara prinsip dan asal dari usul Ahlussunnah yang diselisihi oleh para asatidzah jumhur adalah mereka meninggalkan ingkar mungkar dari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah salafin yang mereka ketahui dan mereka pun memiliki qudrah, kemampuan untuk mengingkarinya. Namun bersama dengan itu semua mereka tidak menegakkan prinsip besar ini dan mendiamkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita hendak mengingatkan diri kita, dan demikian pula kepada mereka para asatidzah jumhur, akan hukuman dan ancaman besar dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka-mereka yang mengingkari ingkar mungkar, yang meninggalkan kewajiban al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Bahwa di antara ukubahnya adalah orang-orang yang meninggalkan, tidak menegakkan ingkar mungkar dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, mereka akan mendapatkan kemurkaan, kemarahan, dan hukuman dari Allah, baik yang disegerakan di dunia ataupun yang diakhirkan di akhirat. Yang kedua, mereka akan disifati sebagai orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang minim kadar agamanya. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang sama-sama akan mengemban dosa dan mendapatkan kecaman dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, mereka orang-orang yang diam dalam keadaan memiliki qudrah, kemampuan dan tahu kemungkaran tersebut, namun diam, tidak menegakkan prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Mereka ini disifati para ulama adalah para syaitan yang bisu, syaitan akhras. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa ukubah besar, ancaman yang besar bagi mereka-mereka yang meninggalkan ingkar mungkar, mendiamkannya dalam keadaan mereka tahu kemungkaran tersebut dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian bukti asatidzah jumhur telah menelisihi asal min usuli sunnah yang besar ini, itu adalah apa yang menjadi pengalaman kita sendiri, ya, pengalaman saya sendiri ketika terjadi fitnah perpecahan ini di tengah-tengah ikhwah sangata ketika itu. Setelah sekian kali saya yang waktu itu sebagai pengampu dakwah di sana, mengajak ikhwah sangata yang berta'assub, yang bertaklid buta kepada para asatidzah untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian serta perpecahan kepada sesama ikhwah salafi yang hendak beramal, mengamalkan bimbingan ulama, yang ingin menjalin hubungan dengan ikhwah Jember, karena mereka merasa ikhwah Jember merupakan ikhwah salafi. Tidak ada kalimat tahdzir dari para ulama untuk meninggalkan mereka dan asatidzah mereka. Naam.
Ya, bersama dengan itu ayyuhal ikhwah, ajakan demi ajakan, majelis demi majelis, baik melalui lisan maupun tulisan, baik secara terbuka maupun secara tertutup kepada pribadi-pribadi mereka yang saya tuliskan. Namun ternyata semua ajakan itu sedikit pun tidak diindahkan. Justru permusuhan semakin parah. Justru hasutan demi hasutan ditebarkan, baik dari kalangan pengurusnya, bahkan kalangan ummahatnya. Nampakan kebencian dan begitu mengerikan. Ya. Nah, sampai ketika saya tidak lagi memiliki cara lain untuk menasihati mereka, maka saya pun segera menghubungi Al-Ustadz Abdus Somad Bawazir. Ya. Mungkin beliau akan ingat ini. Ya. Jika beliau mendengarkan ini. Yang ketika itu, beliau ini, dan mungkin juga sampai sekarang, saya nggak tahu lagi. Saya sudah tinggalkan mereka. Ya, adalah sebagai pembina dakwah di Sangatta dari kalangan asatidzah kibar. Nah, saya pun menghubungi beliau dengan satu harapan besar saya kepada beliau, kiranya beliau dapat memberikan nasihat baik berupa lisan maupun tulisan kepada ikhwah Sangatta sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar dari beliau untuk menghentikan segala sikap-sikap ekstrim dalam bermusuhan dan kembali berukhuwah seperti sedia kala. Ya. Dan juga yang demikian itu saya lakukan karena saya pandang beliau adalah seorang pembina dari kalangan asatidzah kibar yang lebih didengar oleh mereka arahannya daripada saya. Maka upaya dan usaha itu pun mulai saya lakukan. Mulai dari menelpon langsung, tidak diangkat. Ya. Mulai mengirimkan pesan berisikan untuk mengajak beliau memberikan nasihat tersebut. Melalui WA, dibaca namun tidak dibalas. Nah, tidak habis akal. Hubungin lewat Telegram, juga sama. Tidak dibaca. Ya. Sampai pada akhirnya saya kirimkan surat khusus kepada beliau melalui ekspedisi ke alamat rumah beliau. Dan beliau telah menerimanya. Ya. Nah. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat disayangkan semua usaha tersebut tidak berbuah kebaikan. Nah, beliau Al-Ustadz Abdus Somad Bawazir dengan sengaja mendiamkan ajakan saya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati ikhwah-ikhwah Sangatta untuk menghentikan segala bentuk penyikapan dan permusuhan, kebencian tanpa dasar yang mereka sendiri tidak mengerti kenapa mereka harus membenci. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga bukankah ini sikap meninggalkan dan mendiamkan kemungkaran dari Ustadz Abdus Somad dalam keadaan hujjah sampai pada beliau. Nah, kenapa? Karena beliau mengetahuinya. Saya kirim itu surat itu. Saya jelaskan kondisinya. Saya ajak untuk kemudian memberikan nasihat dengan satu harapan besar yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dan beliau memiliki kemampuan untuk itu karena suaranya lebih didengar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika terjadi fitnah di sana ketika itu, ikhwah tidak lagi kemudian mendengarkan nasihat saya sebagai pembina, sebagai pengampu dakwah ketika itu, mereka langsung berhubungan ke Ustaz Abdus Somad. Ya, melalui perantara yang saya nggak perlu sebutkan di sini. Meminta arahan dari sana. Sehingga ala hujjah wal burhan Ustaz Abdus Somad ini. Sebagai pembina di Sangatta. Ketika terjadi perpecahan ketika itu di sana. Namun, didiamkan begitu saja. Tidak ada sepatah kata pun. Tidak ada tulisan apapun. Ya, tidak ada hasungan apapun dari beliau untuk meninggalkan kepada ikhwah Sangatta untuk meninggalkan perpecahan tersebut. Nah, sehingga ini cukup bukti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu kasus. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya yang sama.
ketika asatidzah pembina di kalangan asatidzah jumhur, asatidzah kibar yang menjadi pembina beberapa pondok pesantren salafi, ikhwah salafiyin, ya, ketika pecah fitnah tersebut di daerah-daerah mereka, melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Namun, ya, semua itu, ya, didiamkan saja sehingga tidak ada ingkar mungkar. Nah, maka, ya, dalam kesempatan ini pun kembali kita hendak menyampaikan dan mengingatkan kepada diri sendiri dan para asatidzah jumhur, terkhusus asatidzah kibar di kalangan mereka, bahwa kedudukan sebagai pembina dakwah itu bukan sekedar kita punya nama di sebuah tempat, sebuah ma'had sebagai pembina di situ. Dan saya yakin mereka sangat memahami lebih daripada apa yang saya pahami dalam perkara ini. Bahwa ini merupakan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah ada seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, memiliki orang-orang yang di bawah kekuasaannya, yang di bawah kendalinya, apakah sebagai presiden, sebagai kepala daerah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pembina dakwah dan semisalnya, yang memiliki tanggung jawab besar di bawahnya. Nah, orang-orang di bawahnya, ya. Thumma yamut, kemudian dia mati. Yauma yamut wa huwa ghash li ra'iyati. Ketika dia mati tersebut, dia telah melakukan ghash kepada rakyat. Itu apa? Tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan arahan, tidak melakukan tugasnya sesuai dengan yang semestinya. Apa ukubahnya? Ancaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan untuk orang yang demikian ini surganya. Ini bukan ancaman sepele ini. Bukan main-main ini. Sehingga amanah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengetahui perpecahan terjadi, Anda diberitahu dan tahu itu, kemudian Anda diam 1000 bahasa. Maka kembalilah untuk mengingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini yang diarahkan pada setiap kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dari perjalanan panjang tadi, maka kita kembali, ya. Mari kita kembali kepada pernyataan Ustaz Abdul Somad ketika menjawab. Ya. Kita kembali ulangi lagi. Ketika beliau mengatakan, ketika ditanya dan pertanyaan tersebut mengatakan, oh ya, metode yang diterapkan kayak apa sih? Sehingga mengeluarkan asatidzah dari salafiyah. Ya. Itu dengan intonasi yang seperti itu dan dengan bahasa yang seperti itu. Ya, sesungguhnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mendengarkan jawaban ini rasanya miris. Ucapan Anda ini wahai Ustaz sungguh membuat kecewa, ya, semua salafi yang masih memiliki hati dan perasaan. Membuat miris dan kecewa setiap salafi yang menghormati, yang benar-benar memiliki ghirah, kecemburuan terhadap ukhuwah dan dakwah ini. Ucapan Anda ini seakan-akan menyepelekan dan meremehkan, ya, masa bodoh dengan fitnah yang terjadi. Fitnah perpecahan yang begitu besar ini. Perpecahan yang terjadi hampir 4 tahun lebih. Di antara sesama orang-orang yang masing-masing mereka menisbahkan diri mereka kepada manhaj yang sama dan merujuk kepada ulama yang sama. Kan begitu. Berpecah, berselisih. Tapi manhajnya sama, ulamanya sama, kan lucu. Naam. Ya. Demi Allah perpecahan
yang terjadi ini, Anda dan orang-orang bersama Anda dari kalangan asatidzah jumhur telah mengorbankan perasaan semua ikhwah yang sebelumnya saling mencintai dan bersaudara jadi orang-orang yang saling membenci dan bermusuhan. Kalian telah mengorbankan harta benda ikhwah karena fitnah ini sehingga menjadi harta yang tersia-sia. Betapa banyak orang-orang yang harus meninggalkan tempat tinggalnya karena terusir atau karena tidak merasa nyaman, tertekan di tengah-tengah ya kumpulan orang-orang berta'assub dengan penyikapan-penyikapan yang begitu mengerikan, yang tidak sepantas dan layak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi sunni salafi. Nah, yang seakan-akan bermusuhan dengan orang awam lebih ringan daripada bermusuhan dengan ikhwan salafi sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Yang kalian dengan perpecahan itu telah mengorbankan tarbiyah dan dakwah sehingga menjadi hancur berantakan. Nah, berpuluh-puluh tahun para pengampu-pengampu dakwah dari setiap kota merintis, hancur berantakan karena fitnah tersebut. Kalian telah mengorbankan ukhuwah dan persaudaraan yang menjadi tercabik-cabik sehingga tidak bernilai dan berharga sedikit pun di mata musuh-musuh dakwah. Bahkan lebih daripada itu, hubungan kekerabatan pun keruh antara seorang ayah dan anak, antara seorang kakak dan adiknya, adik dan kakaknya, antara seorang keponakan dengan pamannya, dan seterusnya. Sebabkan karena hanya berta'assub dan bertaklid buta kepada kalian dengan tanpa hujah dan dalil. Maka ayuhal ustaz, setelah semua ini, tiba-tiba Anda mengeluarkan statement yang begitu entengnya dengan ucapan Anda tersebut. Seakan-akan Anda buta terhadap fitnah perpecahan yang terjadi di sekitar Anda. Ya, Allah sungguh sangat tidak pantas dan tidak layak, wahai ustaz. Ibarat seperti pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Ya, maka Allah musta'an. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah wahai Ustaz Abdul Samad, metode yang Anda tanyakan tadi, yang ditempuh asatidzah jumhur dalam fitnah kali ini. Inilah tariqah yang kalian tempuh di dalam fitnah ini yang akan mengeluarkan pelakunya dari bingkai salafiyah. Allah musta'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan pada jawabannya, ya, sudahkah ditanyakan kepada Syekh Al-Bukhari tentang hal ini? Ya. Nah, yaitu tentang hal apa itu? Tentang hal jarah para masyayikh ataupun asatidzah kita, ya, yang mengkritisi metode dan tariqah asatidzah jumhur dalam fitnah ini. Beliau mengatakan, sudahkah ditanyakan kepada Syekh Al-Bukhari kalau asatidzah sudah keluar dari bingkai salafiyah? Nah, maka tanggapannya adalah, ya silahkan kalian tanyakan sendiri. Wahai asatidzah jumhur, jarah tersebut kepada Syekh Al-Bukhari, sebagaimana jarah masyayikh terhadap tariqah yang kalian lakukan tersebut dalam fitnah ini telah kalian sampaikan sendiri kepada Syekh Bukhari ketika kalian berziarah kepadanya. Jujur saja. Nah, dan kami menunggu sampai saat ini oleh ziarah kalian tersebut, kalau memang benar ada ucapan dari Syekh terhadap jarah masyayikh tersebut, sampaikan dengan jantan kan begitu, dengan sportif sampaikan. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan beliau mengatakan, kira-kira kalau asatidzah jumhur sudah keluar dari dakwah salafiyah ketika bertamu kepada Syekh Abdullah Bukhari, diterima enggak? Maka dengan kalimat yang sama kami katakan, kira-kira kalau para masyayikh dan para asatidzah yang menjarah metode dan tariqah kalian dalam fitnah ini ketika bertamu kepada Syekh Al-Bukhari, diterima enggak? Sama. Nah, kemudian ucapan beliau berikutnya, adakah ucapan dari Syekh Al-Bukhari tentang hal ini? Tentang asatidzah jumhur telah keluar dari dakwah salafiyah?
Alhamdulillah tidak ada, kata beliau. Maka kita katakan dengan kalimat yang sama juga. Adakah ucapan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah yang mengingkari jarah masyayikh dan asatidzah yang bersama ulama ketika mengkritisi metode dan tarekat kalian dan menyatakan bahwasanya metode dan tarekat yang seperti ini akan mengeluarkan seorang dari manhaj dan dakwah salafiyah? Jawabannya apa? Alhamdulillah tidak ada. Sama juga. Dan kita tambahkan. Dan adakah sampai hari ini, wahai para atba' asatidzah jumhur, para pengikut para asatidzah jumhur, mari berpikir, ya. Dan adakah sampai hari ini para ulama dan masyayikh yang mendukung berada di barisan asatidzah jumhur untuk membenarkan tariqah asatidzah jumhur dalam fitnah tafarruq ini? Jawablah. Nah, ya alhamdulillah tidak ada. Nah, ya kalaupun ada di sana yang bersama mereka ada kala masyayikh, ya kemudian berbaik sangka pada mereka dan seterusnya, maka kita katakan di sana ada kaidah bahwa al-jarh muqaddam ala ta'dil. Nah, bahwasanya jarah itu, kritikan itu lebih didahulukan daripada orang yang merekomendasi. Ya, kenapa? Karena pada orang yang menjarah itu terdapat tambahan ilmu yang tidak ada pada orang yang merekomendasi. Nah, kemudian ucapan beliau selanjutnya yang mengatakan dan komunikasi masih tetap berjalan, alhamdulillah. Ya, maka kita katakan juga alhamdulillah komunikasi para masyayikh dan asatidzah yang menjarah tariqah asatidzah jumhur pun sampai saat ini masih tetap berjalan. Bagaimana secara Ustaz Luqman, hafizahullah dan asatidzah yang lainnya sering dilakukan. Mengunjungi beliau dalam darus-darus beliau, bahkan ketemu langsung ya ke rumah beliau. Bahkan sudah 3 kali dalam pelaksanaan daurah Al-Imam Al-Muzani di Jember, Syekh Al-Bukhari hafizahullah selalu memberikan pujian kepada para panitia daurah, memberikan dukungan serta doa kebaikan yang beliau sampaikan dalam muqaddimah ataupun sambutan pada setiap acara daurah. Alhamdulillah. Ya. Naam. Kemudian beliau mengatakan, Allah alam apa yang dia maksud dengan kalimat itu. Ya. Apa yang dia maksud dengan kalimat itu. Nah, ya ucapan ini sesungguhnya diarahkan pada siapa? Ustaz Luqman. Ya. Dia yang dimaksud di sini Ustaz Luqman. Maka kita katakan, bila Anda tidak faham, tidak tahu apa yang dimaksud, ditanya. Hendaklah Anda bertanya kepada orang yang Anda maksud tersebut. Karena obat kejahilan itu adalah dengan bertanya. Ya, kemudian bagaimana Anda berani dan bisa bertanya? Ya, kalau sekian ajakan untuk berdiskusi, Anda dan pihak yang bersama Anda enggan untuk menyambutnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu poin penting. Ya, yang para atba' asatidzah jumhur itu tidak mengerti sungguhnya perkara ini. Sehingga dihantam rata semuanya. Ya ketika ya Ustaz Luqman hafizahullah terkhusus memberikan beberapa asatidzah yang bersama ulama memberikan nasihat-nasihat, teguran-teguran dalam serangkaian penjelasan beliau dan pencerahan beliau terkait fitnah ini untuk kembali kepada ulama, meninggalkan perselisihan dan permusuhan dan menjelaskan tariqah, menjelaskan keadaan para asatidzah, itu sesungguhnya yang dijelaskan adalah tariqahnya, metodenya. Metode yang seperti ini akan mengeluarkan seorang dari bingkai salafiyah. Nah, ya, lihatlah bagaimana para masyayikh sebelum beliau. Ustaz Luqman ini bukan kemudian mendahului para ulama, dusta. Lihatlah bagaimana para masyayikh sebelum beliau. Ya. Seperti Syekh Abdul Ghani hafizahullah ketika daurah Al-Muzani yang kedua beliau mengatakan apa? Haula al-asatidzah idza istamarru ala mawaqifihim wa asarru 'alaiha falaysu bisalafiyin. Coba bayangkan. Ya. Kata Syekh Abdul Ghani hafizahullah,
mereka para asatidzah ini, itu asatidzah jumhur, apabila mereka terus menerus pada sikap-sikap mereka dan bersikeras di atas sikap-sikap mereka untuk tetap berselisih, tidak mau kemudian membuka hati ya kepada saudaranya untuk kembali bersatu, mempertahankan dan menjunjung ukhuwah dan dakwah ini. Maka apa kata Syekh, falaisu bisalafiyin. Mereka apabila terus menerus seperti itu dan bersikeras kekeh pada sikap yang seperti itu, mempertahankan perselisihan dan permusuhan, maka mereka dengan cara-cara seperti itu, dengan tarikah yang demikian, bukan lagi salafiyin. Nah, ya. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, ini sebenarnya tahdzir terhadap tarikah, metode dan cara-cara yang dilakukan dalam fitnah ini. Nah, bahwasanya cara-cara demikian itu, bila kemudian kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabir rahimahullah di awal penjelasan tadi. Ya. Nah, ketika suatu kaum, cara-cara mereka, tariqah mereka menyisi asal min usul al-sunnah, kemudian tegak hujjah atas mereka. Kemudian apa? Ada rujuk. Kemudian enggan untuk rujuk. Bertaubat dari penyelisihan tersebut. Maka cara yang seperti ini dapat mengeluarkan seorang dari bingkai salafiyah. Nah, adapun mentahdzir person orang, tahdzir muayyan, si fulan telah keluar dari manhaj salaf, si alan telah keluar dari manhaj salaf, ya. Maka ini dikembalikan pada ulama. Kita berada di belakang para ulama, tidak mendahului mereka. Ya. Adakah vonis-vonis dari Ustaz Luqman pada person mereka? Asatidzah jumhur. Adakah? Yang disampaikan pada majlis-majlis beliau ketika menjelaskan dan memberi nasihat terkait dengan fitnah ini. Bahwa Ustaz Fulan telah keluar dari manhaj salaf. Menyebut nama tahdzir muayyan ada? Tidak ada, karena ini kembalikan para ulama. Kita tidak mendahului para ulama. Nah, ya sebagaimana Asy-Syaikh atau sebagaimana para ulama mentahdzir person orang-orang yang ditahdzir kemudian keluar dari bingkai manhaj salafiyah seperti Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Itu memang orangnya langsung. Ya. Sudah tahdzir sudah sampai tingkatan muayyan. Tahdzir per person-personnya. Yang sebelumnya tariqahnya setelah nasihat demi nasihat. Demikian pula Ali Al-Halabi. Demikian pula terakhir siapa? Ibnu Hadi. Nah, dan semisal dengan mereka. Ya. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak mengerti perkara ini dianggap pandang rata, sudah mendahului ulama. Ya. Padahal yang dijelaskan tariqahnya, metodenya. Seperti penjelasan para masyayikh. Lihat bagaimana Syekh Arafat mengatakan cara-cara seperti ini bukan cara-cara salafi. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir pembahasan ini, ya, kami nasihatkan kepada diri pribadi dan kepada segenap asatidzah jumhur, ya, untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk segera mencabut diri dari kemungkaran besar ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari kemungkaran yang besar ini. Perpecahan terjadi di mana-mana. Mengerikan. Ya, mengerikan. Yang tadinya berukhuwah, bersaudara, saling mencinta karena Allah, yang seakan-akan hubungan dengan seorang itu lebih hangat daripada dengan kerabat sendiri. Ya. Tiba-tiba dengan perpecahan yang mereka husung ini menghancurkan semua. La haula wa la quwata illa billah. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla selama kesempatan tersebut masih terbuka. Ingat, umur kita ini pendek. Ya. Terkhusus mereka-mereka yang lebih dari 50 tahun sudah umurnya. 50 lebih, 60 bahkan 70.
untuk segeralah bertaubat kepada Allah, apalagi dari kemungkaran yang begitu besar ini. Ingatlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza dzalika atau qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, umur umatku ini ya hanya pada umumnya sekitar antara 60 sampai 70. Rata-rata orang sudah umur 60 sampai 70 itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rata-rata diwafatkan. Wafat. Ya. Nah, maka demikian pula kita. Khusus mereka-mereka yang sudah mendekati usia ini. Maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ar-ruju' ilal haq itu khairun minat tamadi fil batil atau bil batil. Maka sungguh seperti kata para ulama, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah selesai bagi kita untuk memberikan beberapa tanggapan dari jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebukaan hati, memberikan kelembutan hati kepada para asatidz jumhur ya, untuk kembali berjalan di atas hidayah, rujuk dari kesalahan mereka, dan kemudian bersatu kembali bersama saudara-saudara mereka, satu manhaj ya, ikhwah salafiyin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat fitnah ini dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullah khairan. Tafaddalu barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu